Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته الصلاة على سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض العلماء كل ما تيقنت كونه ملكا للغير منهي عنه في شرع فهو حرام محض. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha merajai dan maha bijaksana, maha gagah, juga maha penyayang, yang menciptakan kita dalam sebaik-baiknya bentuk, salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata musannif kitab Minhajul Abidin, qala ba'dul ulama'i kullu ma tayaqqanta kaunahu milkan lil ghairi manhiya anhu fi syar'i fahuwa haramun mahdun. Hari Rabu yang lalu kita sudah memasuki pembuka atau muqaddimah dari bahasan soal haram dan syubhat. Sekali lagi, setelah dijelaskan 10 hal
tentang perut dan penjagaannya, tentang bahaya dari terlalu banyak makan. Kemudian para murid dari imam itu bertanya-tanya tentang haram dan syubhat, karena dua hal itu terus terngiang-ngiang setiap kali mendengarkan penjelasan tentang pasal perut dan penjagaannya. Maka inilah Imam Al-Ghazali kemudian mengutip lagi dari perkataan ulama-ulama sebelum beliau atau yang semasa hidupnya dengan beliau. Qala ba'dul ulama'i, telah berkata sebagian ulama. Qala ba'dul ulama'i, telah berkata sebagian ulama, kullu, bahwa setiap hal, ma apa-apa, tayaqonta yang engkau yakin, kaunahu keadaannya, milkan milik, lil ghairi pada selainmu maksudnya. Manhiya juga dicegah, anhu kamu darinya, dari kaunahu itu, fi syar'i dalam syariat, maka fahuwa dia itu haramun, haram, mahdun mulus banget, maksudnya haram jelas, haramun mahdun haram banget. Telah berkata sebagian ulama, kalau kamu yakin benda itu, sesuatu itu adalah benda atau sesuatu yang bukan milikmu, kamu yakin benda itu bukan milikmu, kemudian kamu pun dicegah oleh syariat, maka benda itu atau sesuatu itu adalah jelas haram. Nyata-nyata haram. Jadi apa itu haram? Haram adalah apa saja yang kamu yakini sebagai bukan milikmu dan dilarang oleh syariat untuk memiliki itu, maka barang tersebut adalah nyata-nyata haram. Wa amma idza lam yakun laka yaqinun bidzalika walakin yaghlibu ala dhannika annahu kadzalika fahuwa syubhatun. Wa amma idza lam yakun laka yaqinun bidzalika, adapun untuk sesuatu yang kamu tidak yakin, sebagaimana yang pertama tadi, kalau yang tadi itu yakin, ya, bukan milik orang, bukan milik sendiri. Kalau yang tadi itu, kalau yang ini kamu tidak sampai kepada keyakinan seperti yang tadi, walakin akan tetapi yaghlibu ala dhannika, yaghlibu itu menguasai, ya, ala dhannika, jadi yang menguasai, yang muncul, yang kuat adalah dhannika, perasaanmu, ya, atau sangkamu, tidak sampai ke keyakinan, tapi dhon saja, dhon, prasangka, ini milik saya bukan ya, ini milik saya bukan ya. Nah itu dia dhon. Annahu kadzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu, fahuwa syubhatun, itulah yang dinamakan dengan syubhat. Keluar masjid, lihat sendal, mirip, punya saya bukan, punya saya bukan.
nggak sampai yakin bahwa ini tuh bukan milik saya. Keyakinannya tuh bukan milik saya. Kita ambil sendal itu. Nah, kalau nggak yakin itu bukan milik sendiri, baru prasangka saja, nah itulah dia barang yang syubhat. Dan nggak yakin juga ini dilarang oleh syariat, karena mungkin belum belajar atau kurang belajar gitu ya. Ini tuh haram, halal, halal, haram. Nah, syubhat. Itu dia. Kita masih sangka prasangka. Tapi kalau kita sudah yakin, kemarin saya belajar nih, kemarin dijelaskan nih, ini jelas haram nih. Ya sudah, haram. Yakin. Tayaqqanta, kamu yakin. Jadi bedanya di mana? Kalau yakin bukan milik sendiri dan kemudian dilarang oleh agama, maka itu nyata-nyata haram. Tapi kalau belum sampai kepada yakin, baru sangka, prasangka, maka itu syubhat. Wa qala akhiruna, dan berkata pula sebagian ulama yang lain. Mengutip lagi ya sebagian ulama yang lain. Balil haramul mahdu ma yakunu bihi ilmun au ghalibu dhannin. Ternyata di sini penjelasan yang tadi itu di sini. Balil haramul mahdu, bahkan atau adapun haram yang nyata, yang jelas-jelas haram, ma yakunu bihi adalah apa-apa yang terhadap itu ilmun, kamu tahu, kamu mengilmui banget ini haram, atau ghalibu dhannin, atau sudah tidak lagi berprasangka, sudah lewat karena kita punya ilmu, kita tahu, akhirnya tidak lagi bersangka-sangka, berduga-duga, menduga-duga. Ya, sedikit dulu, bergeser sedikit. Mengapa misalkan antara teman ya, kalian nih teman sekamar misalkan, kenapa banyak ketidakcocokan misalnya? Aku bersih, aku rajin bersih, aku suka bersih, tapi dia nggak suka bersih-bersih, dia nggak peka, malah dia yang bikin kotor. Nah, itu perasaan begitu kalau dilanjutkan itu bisa jadi munculnya prasangka. Pertamanya prasangka. Prasangka pertama, ya dia mah memang orangnya kotor. Dia memang orangnya kotor. Prasangka kedua, kayaknya dia malas bebersih. Malas bebersih. Mending kalau kita terbiasa bersangka kepada orang lain itu prasangkanya yang baik-baik. Misalkan, oh mungkin tadi dia sudah bebersih waktu aku nggak ada, itu mungkin. Atau mungkin dia belum tahu bahwa ini tuh sebenarnya harus dibersihkan. Nah itu mungkin dia belum tahu.
Beda prasangka, beda lagi nanti tindakan kita kepada dia. Kalau kita terus sangkanya buruk, nanti akhirnya kitanya juga bersikapnya buruk dan buruk. Tapi kalau kita sangkanya baik, nanti sikap kita pun pada dia baik. Nah, tapi sangka baik saja nggak cukup. Harus berlanjut sampai kepada yakin. Akhirnya gimana supaya yakin? Ya bicara saja, mengenal. Supaya nggak lagi ada prasangka, kan harus saling kenal. Nah, ini sudah seberapa kenal kita sama teman sekamarnya dulu, sebelum nanti ke bahas yang ini. Sudah kenal belum? Yang di lantai 3, lantai 2, lantai tenda ya. Yang di tenda sudah kenal belum? Contoh ya, yang satu kalau tidur pengennya anget, yang satu kalau tidur pengennya dingin kan gitu. Beda tuh, pengennya dingin. Kalau yang pengennya anget kan berarti harus tertutup semuanya biar anget. Kalau yang pengennya dingin kan ya minimal ada kebuka lah sedikit gitu, buat angin seliwir. Nah, sudah kenal belum? Misalkan lagi itu kalau ada pakaian, nah ini tuh punya siapa ya? Jangan yang nggak tahu ini punya siapa. Harus tahu ini punya siapa. Bukan harus tahu sih sebenarnya. Kenal aja, sok kenal. Ada kemauan dalam hati kita untuk mengenal orang-orang yang di sini aja. Kalian mau udahlah. Udah kenal belum ini? Coba misal ini ya, kalau nggak tepat juga nggak apa-apa. Fani, tahu nggak berapa nomor sendalnya, nomor sepatunya Endes? Nah kan nggak tahu. Padahal selama ini bareng terus kan. Ternyata belum tahu. Perkara nomor sepatu. Kenapa nanya nomor sepatu? Mau ngasih hadiah ya? Ya enggak, bukan mau ngasih hadiah kalau nanya. Karena pengen kenal. Nanti kita pakai ke dalam ini, ya kita belajar. Kita pun pengen kenal, pengen tahu yang mana yang haram kan gitu, yang mana yang halal. Sehingga kalau kenal, nggak lagi ada prasangka, karena prasangka itu nanti kita jadinya subhat gitu. Karena kitanya nggak mau untuk mengenal, memperjelas, gitu, mencari kejelasan. Sudah kenal nanti mengilmui. Kalau sudah mengilmui itu nanti timbul apa? Perasaan. Kita bisa merasakan. Mengapa ya dia mah kalau dengar kisah Nabi itu bisa nangis, sedih, terharu. Saya kok dengar kisah Nabi kok datar, biasa aja. Dikisahkan detik-detik sakit hingga kepada wafatnya Rasulullah SAW. Lihat teman saya, sampai nangis. Pas bagian Rasul, ummati, nangis. Saya kok datar ya? Biasa aja. Apa yang istimewa dari ummati? Kata dia. Lalu timbul prasangka, itu mah emang dianya orangnya gampang nangis, baper, gitu. Akhirnya timbul prasangka. Padahal justru dianya yang belum kenal dengan nabinya, dianya yang belum kenal dengan rasulnya, dianya yang belum kenal dengan kehidupan nabinya. Akhirnya coba sekarang mengenal nabinya, dengar kisah Nabi, baca sejarah Nabi, terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan terus menerus mengenal nabinya, diceritakan lagi cerita yang sama. Sakitnya Nabi, panas, demam, jatuh pingsan.
untuk sholat susah. Kemudian dengar kembali kisah, yang diingat adalah kita, ummati. Nangis deh. Setelah kenal, jadi nangis, jadi timbul perasaan. Ada yang bergejolak dalam rasanya, dalam hati, karena kenal. Sholat, kenapa ya itu teman saya yang sebelah sholat bisa nikmat gitu, saya kok biasa aja. Ruku nggak ada rasa, sujud nggak ada rasa, tahiyat apalagi nggak ada rasa. Mungkin dia lebay. Itu prasangka. Akhirnya kita bersangka-sangka pada orang lain, padahal harusnya ke diri. Mungkin saya belum kenal sholat. Sudah kenal sama sholat belum? Saya hanya bergerak sholat, tapi belum kenal sholat. Kalau sudah kenal sholat, nanti jadi bisa merasakan, kenal sama bacaan-bacaan. Nah, ini pun demikian. Ayo kita kenal sama yang haram, yang syubhat, sehingga tidak lagi yang menang adalah prasangka-prasangka. Lanjut. Li'anna ghalabatadh-dhanni minna tajri majral almi fi katsirin minal ahkami. Li'anna ghalabatadh-dhanni, karena sesungguhnya ghalabatadh-dhanni, kuatnya dzon itu, kuatnya dugaan atau prasangka itu apa? Tajri majrul almi, apa ya? Tajri majrul almi itu seukur, ya, sama dengan mengilmui atau meyakini fi katsirin minal ahkami, dalam sebagian besar hukum. Jadi gini, dalam sebagian besar hukum-hukum Allah gitu, kalau dugaan itu sudah sangat kuat itu, ini kuat, ini halal gitu, ini haram. Nah, dalam menjelaskan hukumnya banyak yang mengambil dari kalau sudah yakin ini haram, maka itu menjadi hukumnya dia haram gitu. Itu dia. Jadi saya belum sampai kepada ilmunya, belum sampai kepada keyakinannya, tapi kalau dugaannya sudah sangat kuat, lebih condong kemana, maka hukum itu yang diambil. Fa amma idza tasawat al-amaratani hatta tabqa syakkan la yakunu li ahadihima tarji'un indaka fadzalika syubhatun. Fa amma idza tasawatil amaratani, sedangkan bila ada dua tanda dan tasawat sama, ya, apabila ada yang sama, dua tanda, ada dua tanda yang sama, amarotani, dua tanda, hatta tabqa, hingga tabqa muncul syakan,
keraguan, syak wasangka, sering dengar ya, syak kan keraguan, la yakunu li ahadihima, hingga tidak ada yang muncul dari salah satunya, tidak ada yang muncul, tidak ada yang lebih unggul, tarji'un, maka dikembalikan, indaka, yang demikian itu, fadzalika syubhatun, maka yang demikian itu disebut syubhat. Yushbihu annahu halalun wa yushbihu annahu haramun, mirip halal dan mirip haram. Jadi kalau ada dua tanda sama ini ya, ini halal haram, sampai kemudian ada keraguan di hati karena ada dua tanda itu, halal haram, sampai nggak ada yang lebih yakin kita ini yakin halal apa yakin haram ya, nggak ada di sininya, ya sama-sama ragu saja, maka yang demikian itu fadzalika syubhatun, syubhat. Ini kurang lebih sama dengan yang perkataan ulama yang tadi di awal dikutip tadi ya. Nah, kenapa sih ini penting? Baru di akhir disampaikan fa ashtabaha amruhu alaika wal tabasa haluhu. Tsummal imtina'u 'anil ladzi huwa haramun mahdun hatmun wajibun wa 'anil ladzi huwa syubhatun taqwan wa wara'un wa hadza aulal qaulaini indana. Jadi begini, kalau ada yang dua tanda atau yang samar itu, kenapa ini penting dijelaskan? Karena sekali lagi kita mau mengejar sikap atau derajat takwa, ya, dan punya sikap berhati-hati supaya kita tidak jatuh pada yang haram atau syubhat. Kalau haram subhat, dua-duanya juga ditinggalkan gitu loh. Bukan yang kemudian haram subhat, ambil yang subhat, enggak gitu. Haram subhat, ya tinggalkan. Yakin haram apalagi jelas tinggalkan. Tapi kalau ini samar, yang subhat itu kan samar antara ini halal haram, ya sudah tinggalkan. Supaya apa? Kita lebih berhati-hati dan kita mencapai derajat takwa. Itu ya, insya Allah nanti yang kalimat terakhir itu nanti menjadi kelanjutan dari Rabu depan untuk menjelaskan lebih jelas lagi tentang haram dan syubhat, hukum haram dan syubhat ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna
وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.